Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah dan menjadi anak yang selalu dibanggakan oleh orang tua karena ketaatan dan kealimannya. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dengan materi bab ke-8, yaitu mengenai ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang malaikat selalu bersamaku. Tentunya anak-anak masih ingat bagaimana kita mengimani, meyakini malaikat itu. Baiklah, tujuan kita belajar ini ada 4. Pertama, untuk memahami ketentuan haji, zakat, dan wakaf. Dan yang kedua, kita akan menganalisis dalil haji, zakat, dan wakaf. Yang ketiga, memahami hikmah haji, zakat, dan wakaf. Dan yang keempat, yaitu menunjukkan sikap gemar berhaji, gemar berzakat, dan gemar berwakaf. Inilah materi yang akan kita pelajari. Sebagaimana biasa, Bapak akan jelaskan materi ini sedetail mungkin. Tugas kalian adalah memahami, menyimak, memahami, kemudian ditambah lagi membaca materi di buku pegangan. Tagihannya nanti kalian harus bisa membuat resume tentang materi ini secara lengkap. Jangan dicatat judulnya baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya haji dan umroh. Ya. Nah, mengenai haji dan umroh ini, pertama akan kita bahas pengertiannya. Pengertian haji secara etimologis atau menurut bahasa berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Itu arti menurut bahasa. Menurut istilah ulama fikih, haji adalah menyengaja mendatangi Ka'bah, Baitullah, untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Antara lain itu tawaf, sa'i, kemudian nanti banyak wukuf puncaknya itu nanti akan kita uraikan. Jadi bedanya itu kalau haji ini harus menyengaja datang ke Baitullah itu ada ketentuan waktunya. Lalu kalau umroh apa? Umroh secara etimologi adalah ziarah. Ya, ziarah itu ya bisa dengan istilah pelesiran, jalan-jalan, berkunjung. Menurut istilah ulama fikih, umroh adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan bercukur atau bertahalul. Kemudian dasar hukumnya apa?
dalam surah Ali Imran ayat 97, Al-Baqarah ayat 196, 97, dan Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Nah, hukum melaksanakan haji bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat adalah fardu. Nah, ini pengertian haji dan umroh. Selanjutnya dalil wajib haji, bahwa haji itu wajib. Jadi haji itu rukun Islam yang terakhir ya. Tapi dalam Al-Quran surah Ali Imran 97 itu dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminna. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia mengerjakan haji. Adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Ali Imran ayat 97. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengerjakan haji. Jadi kewajiban kita kepada Allah dan termaktub dalam rukun iman yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji. Kalau orang-orang tua kita dulu selalu menggantungkan kehidupannya itu di akhirnya dia bermohon pada Allah bisa menunaikan ibadah haji. Jadi dia bekerja keras sejak muda, sudah berkeluarga, dia tujuan utama hidupnya adalah menunaikan ibadah haji. Lalu dalil berikutnya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh 5 orang selain Imam Tirmidzi. Apa bunyinya? Khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajj faqamal aqra'u banu habisin faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala lau qultuha lawajabat al-hajju marrah fama zada fahuwa tatawwa'u rawahul khams ghairu Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami dan berkata, Allah telah mewajibkan haji pada kalian. Lantas Al-Aqra' bin Habis, ia berkata, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? Beliau Rasulullah berkata, seandainya iya, maka akan kukatakan wajib setiap tahun. Namun haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunnah atau sunnah. Nah, ini ayat Quran surah Al Imran ayat 97 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan wajib haji dan seumur hidup sekali. Kemudian syarat haji apa? Syarat-syarat melakukan haji pertama orang Islam, kedua baligh, berakal, keempat orang merdeka, yang kelima mampu atau istitoah.
Balik itu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan sudah ada tanda-tanda. Laki-laki itu kalau sudah bermimpi indah mengeluarkan air mani, dan perempuan itu kalau sudah berhaid. Itu tanda bahwa dia itu adalah sudah dewa. Itu syarat-syarat ya. Nah, kalau anak-anak sudah penuh, kalau bapak itu sudah penuh, memenuhi Islam, balik, berakal, mereka sudah mampu, tapi karena COVID-19, nah, sudah 2 tahun ini sudah tertunda. Mudah-mudahan tahun ketiga ini bisa berjalan dengan baik. Lalu anak-anak sekalian, apa yang disebut dengan berkuasa atau istitoah tadi? Berkuasa dengan sendiri. Ada tambang pergi atau balik. Jadi ada bekal. Ada bekalan atau nafkah. Ada kendaraan pergi balik. Aman dalam perjalanan. Sehat tubuh, badan. Kemudian berkesempatan. Lalu berkuasa dengan pertolongan orang lain atau badal haji, uzur tidak dapat mengerjakan sendiri, atau sakit yang tiada harapan sembuh, atau terlalu tua, atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya. Jadi pas nggak pergi meninggal misalnya. Nah, syarat tambahan bagi perempuan dengan izin suami atau wali, ditemani oleh suami atau muhrim. Jadi muhrim itu orang yang boleh menemani wanita itu, bisa suaminya, bisa keluarganya, terutama yang mampu melindunginya. Nah, itu yang disebut dengan istitoah tadi, yaitu mampu. Lalu berikutnya mengenai rukun haji. Jadi ada rukun dan ada wajib. Apa beda rukun dan wajib? Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, artinya kalau satu saja yang tidak dilaksanakan, maka batallah rukun hajinya itu. Kalau wajib haji apa? Dia wajib dikerjakan. Kalau misalkan dia melanggar, nanti ada denda atau dam. Nah, itu bedanya rukun dan wajib. Nah, rukun haji itu ada berapa? 1, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, mencukur atau bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Kalau wajib apa? Niat ihram dari mikot. Mikot itu adalah tempat berangkat. Ada namanya Bir Ali, ya. Ada beberapa titik itu. Meninggalkan perkara-perkara larangan dalam masa ihram. Bermalam atau mabit di Musdalifah, melontar Jumratul Aqobah, bermalam atau mabit di Mina, melontar tiga jamarat pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Ya mulailah 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu hari tasyrik diharamkan untuk berpuasa. Nah, selama 3 hari itu dia melontar jumrah. Itu anak-anak sekalian mengenai rukun dan wajib. Sekarang wajib haji dan sunnahnya. Nah, wajib haji sebenarnya memulai ihram dari mikot. Jadi sudah ya, secara singkat ya. Batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Pakai pakaian putih ya, mabit bermalam di Musdalifah, mabit bermalam di Mina, melontar jumrah ula, wusta dan aqobah, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram, tawaf wada, perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Ka'bah. Nah, ini wajib haji ini kalau tidak dilaksanakan, ya, wajib hajinya nanti tidak sah, maka dia harus melakukan hukuman dam. Berikutnya sunnah haji. Sunnah haji itu membaca talbiyah, baca sholawat Nabi dan berdoa setelahnya, melaksanakan tawaf qudum, memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama ihram itu seperti itu. Baca terus talbiyah itu. Nah, itu wajib dan sunnah. Nah, larangan haji. Jadi selama kita menggunakan ihram, baju yang tidak boleh berjahit. Satu, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh. Memakai tutup kepala bagi laki-laki seperti topi. Oh, tidak boleh. Mau mana Pak kalau botak? Biar gelap. Menutup muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Muka sama telapak tangan itu tidak boleh ditutup. Jadi kalau kamu misalnya bercadar, kena buka. Ya, selama kita ihram. Dan memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan. Mencukur, mencabut rambut yang ada di badan dan kepala. Jadi tahan kan. Dan nikah tidak boleh, menikahkan tidak boleh, atau menjadi wali dalam pernikahan tidak boleh. Atau walaupun dengan istrinya sendiri bersetubuh juga tidak boleh. Nah, ini larangan. Jadi selama melaksanakan haji hindari itu. Berikutnya hikmah ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji akan memperkokoh jiwa tauhid. Jadi selama dia pergi haji itu kan dia rela berkorban. Jadi semua ditinggalkan, dia keluar biaya. Jadi pengorbanan orang haji luar biasa. Dan yang kedua, membentuk pribadi yang memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya. Hikmah daripada kita mendapatkan ampunan dari Allah karena amalannya selama haji. Bahkan haji yang mabrur itu balasannya adalah surga Firdaus. Yang keempat, membentengi diri dari godaan setan. Ketika kita melontar jumroh pertama, jumroh kedua, sama ketiga. Dan berikutnya mendorong umat Islam untuk mewujudkan persaudaraan dan persatuan ukhuwah Islam. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ketentuan hukum haji, hikmah haji, nah, bagaimana cara melaksanakan haji? Itu ada 3. Namanya haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru menunaikan ibadah haji. Nah, ini dikenakan kewajiban atau yang namanya dam, itu denda. Yang kedua, haji ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru umroh. Ini tidak dikenakan dam, dan ini yang lebih afdol. Yang kedua, haji qiron, yaitu melakukan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu, niat, serta melaksanakan pekerjaan haji dan umroh secara bersamaan. Ini dikenai kewajiban membayar dam atau denda. Nah, ini biasanya tergantung situasi. Kita mau haji tamattu, jadi umroh dulu, kemudian baru menunaikan haji, tapi kena denda. Nah, yang paling afdol itu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru umroh. Nah, ini tidak dikenakan dam, dan ini yang paling afdol. Kalau qiron tadi bebarengan, nah, tapi masih kena denda. Itu tergantung situasi dan kondisi kita. Nah, inilah anak-anak sekalian materi mengenai haji. Sebenarnya ini baru garis-garis besarnya. Nah, nanti silahkan anak-anak baca kembali di buku teks itu untuk memahami lebih lanjut. Misalkan, ihram itu apa? Wukuf itu apa? Nah, itu bertahalul itu seperti apa? Nah, itu teknis. Karena ini keterbatasan waktu kita,
dan memang materi kita baru secara garis besar. Nah, biasanya orang kalau mau menunaikan ibadah haji, dia akan melaksanakan manasik, yaitu dibimbing ya sampai selesai. Nah, inilah anak-anak sekalian barangkali penjelasan Bapak mengenai ibadah haji dan umroh secara sekilas. Nanti pada sesi berikutnya kita lanjutkan mengenai zakat dan wakaf. Untuk sesi pertama mengenai haji ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan jelas. Dan seperti yang Bapak sampaikan di awal, tugas kalian mendengar, menyimak, kemudian dibutuhkan membaca, terakhir merespon. Saya kira itu untuk sesi pertama ini mengenai haji. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.